Legenda Sang Monster, Chapter 161. Pil Sampah. Waktu terus berputar, tanpa terasa sudah 2 jam berlalu. Proses pemurnian ramuan roh yang dilakukan oleh Yun Feilong juga telah selesai. Seluruh ramuan roh tersebut kini akhirnya berubah menjadi warna yang lebih cerah dari warna awalnya, meskipun masih ada beberapa titik hitam kecil yang terlihat menempel padanya. Titik hitam ini jugalah yang menjadi penentu tingkat efektivitas dari sebuah pil. Jika saja Yun Feilong bisa menghilangkan semua titik hitam itu pada ramuan roh yang dimurnikannya, maka pil yang dibuatnya juga akan mendekati efektivitas 100%. Tetapi karena proses pemurniannya masih menggunakan wadah kuali dan juga api yang hanya berasal dari batu semangat api, maka hal itu pula yang membuat Yun Feilong tak bisa menghilangkan semua kotoran dan racun yang berada di dalam ramuan roh tersebut. Jatuhkanlah semuanya ke dalam kuali, lalu tutup dengan sangat rapat agar esensi dari ramuan rohnya tak menyebar keluar. Ujar Ling Tian dengan nada santai. Yun Feilong segera mengikuti instruksi dari Ling Tian untuk menjatuhkan semua ramuan roh ke dalam kuali pil, kemudian langsung menutupnya dengan sangat rapat seraya tetap mempertahankan senyum di wajahnya. Para alkemis yang berada di dalam aula itu pun terus berfokus dan lebih meningkatkan lagi konsentrasinya masing-masing melalui indera spiritual mereka agar dapat memperhatikan proses mencairnya seluruh ramuan roh yang tertutup rapat di dalam kuali pil. Saudara Zhang, bawakanlah segelas teh kepada Saudara Yun. Biarkan pikirannya menjadi sedikit lebih rileks sebelum melakukan proses pembentukan pilnya. Perkataan Ling Tian tersebut seketika mengejutkan semua orang yang berada di tempat itu. Mereka pun segera menoleh ke arahnya dengan tatapan aneh dan penuh tanda tanya. Jangan menatapku seperti itu. Lakukanlah apa yang aku katakan. Sebab, Saudara Yun tak perlu lagi membuang-buang energi spiritualnya hanya untuk memperhatikan proses mencairnya ramuan roh tersebut. Hal ini juga tak akan menyebabkan kualinya meledak karena telah melalui proses pemurnian terlebih dahulu dan resepnya juga sudah tepat. Tunggulah selama 1 batang dupa hingga seluruh ramuan roh itu mencair dan kemudian lanjutkan dengan proses pembentukan pil. Rupanya begitu. Baiklah, Senior Ling. Zhang He langsung menghilang dari tempatnya dan kemudian muncul kembali dengan membawa segelas teh. Melihat Yun Feilong meminum tehnya sambil tetap mempertahankan senyum di wajahnya yang keriput itu, membuat Ling Tian hampir tertawa lepas tapi dengan cepat ia segera menahannya. Dan juga, kini tampang Yun Feilong terlihat seperti orang gila yang senyum-senyum sendiri di depan kuali pilnya. Meskipun demikian, tak ada satu orang pun dari anggota asosiasi alkemis yang berani menertawakannya. Sebab, mereka semua terlalu serius memperhatikan apa yang terjadi pada proses mencairnya ramuan roh tersebut dengan menggunakan indera spiritual mereka masing-masing. Setelah menunggu selama sejam lagi, Ling Tian pun akhirnya berkata pelan, "Bersiaplah. Proses pembentukan pil akan segera dimulai." Yun Feilong segera mengaktifkan indera spiritualnya lalu memusatkannya pada kuali pil sambil menunggu perintah selanjutnya dari Ling Tian. "Buka," seru Ling Tian. Yun Feilong dengan cepat melambaikan tangannya hingga membuat penutup kuali pil langsung terbuka dan terhempas cukup jauh ke lantai aula. Ia sangat terkejut ketika melihat cairan sangat bening yang berada di dalam kuali. Tetapi, belum sempat dirinya mengagumi cairan yang sangat bening itu, suara Ling Tian yang cukup keras langsung menyadarkan Yun Feilong dari keterkejutannya. Mulailah proses pembentukan pilnya. Mendengar instruksi dari Ling Tian tersebut, Yun Feilong segera mengangkat tangannya untuk menyalurkan energi ki-nya pada cairan yang ada di dalam kuali. Lalu dengan bantuan dari indera spiritualnya, ia pun mulai melakukan proses pembuatan pil. Secara perlahan cairan bening di dalam kuali mulai mengeras dan membentuk bulatan-bulatan kecil seperti sebuah mutiara. Setelah 20 menit kemudian, akhirnya proses pembentukan pil itu pun selesai dengan sempurna. Hal yang paling mengejutkan bagi para alkemis yang berada di dalam aula tersebut adalah karena Yun Feilong tidak hanya membuat 1 butir pil saja, melainkan ia telah berhasil membuat 3 butir pil dan juga pil yang dibuatnya itu adalah pil awan bening dengan efektivitas 91%. Yun Feilong bergerak sangat cepat menangkap ketiga butir pil awan bening tersebut dan langsung memasukkannya ke dalam botol yang sudah disiapkan sebelumnya. "Selamat, Ketua." Semua anggota asosiasi alkemis secara serempak memberikan ucapan selamat kepadanya. Namun, Yun Feilong seakan tak mempedulikan itu semua. Ia segera bergegas ke arah Ling Tian dengan ekspresi wajah yang sangat gembira dan penuh semangat. "Senior Ling, lihatlah, karena dengan mengikuti semua instruksi darimu, akhirnya aku berhasil membuat 3 butir pil awan bening dengan efektivitas 91%. Terima kasih, Senior Ling." Yun Feilong berkata sambil membungkukkan badannya memberi hormat pada Ling Tian dengan sangat tulus. Apa yang kamu banggakan? Tahukah kamu bahwa sebenarnya kamu telah membuang-buang ramuan roh dengan kualitas tinggi hanya untuk menghasilkan 3 butir pil sampah seperti itu?" Gerutu Ling Tian dengan nada mengeluh. Para alkemis kecuali Yun Feilong, Zhang He dan Meng Hu, seperti sedang tersambar petir karena sangat terkejut ketika mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Ling Tian. Pil awan bening dengan efektivitas 91% itu hanyalah sebagai sampah di matanya. Jika para anggota sekteku yang menelan pil buatanmu ini, mungkin mereka semua akan langsung sakit perut. Dan juga untuk semuanya, apakah kalian tak merasa malu berbangga diri sebagai seorang alkemis yang hanya mampu membuat sebutir pil dengan tingkat efektivitas sampah seperti itu? Lanjut Ling Tian lagi dengan menunjukkan wajah cemberutnya. "Aku paling merasa jijik saat melihat orang-orang yang merasa bangga hingga menjadikan dirinya sombong karena telah mendapatkan penghormatan yang sangat tinggi dengan gelar yang disandangnya sebagai seorang alkemis, padahal semua pil yang dibuatnya adalah sampah." Semua anggota asosiasi alkemis hanya bisa tertunduk malu ketika mendengar Ling Tian memarahi mereka seperti anak kecil. Perkataan Ling Tian tersebut telah memukul telak di hati mereka. Sebab, apa yang dikatakan oleh Ling Tian sangat benar.
Mereka semua dipandang tinggi dan sangat dihormati oleh penduduk kota primordial karena memiliki gelar sebagai seorang alkemis. Sehingga ini jugalah yang membuat mereka semua menjadi arogan serta sombong dan sering memandang rendah pada orang lain. Ling Tian memang sengaja menyindir semua anggota asosiasi alkemis itu agar sedikit dapat menghilangkan sifat buruk mereka dan juga untuk membangkitkan semangat pada jalan yang sudah mereka ambil, yaitu sebagai seorang alkemis. Lupakanlah, aku telah berada di tempat ini cukup lama. Sudah saatnya aku kembali. Ling Tian menghela napas panjang sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Senior Ling, tolong jadikan aku sebagai anggota sektemu juga. Meskipun syarat untuk masuk ke dalam sektemu itu sangat berat, aku tetap akan berusaha semampuku agar bisa bergabung bersamamu. Yun Feilong berkata dengan nada memohon. Aku juga ingin bergabung, Senior Ling. Aku juga, Senior Ling. Aku juga. Aku pun demikian. Zhang He dan Meng Hu serta diikuti oleh semua anggota asosiasi alkemis, langsung membungkuk memberi hormat pada Ling Tian. Apakah kalian semua benar-benar ingin bergabung dengan sekteku? Aku merasa kalian tak akan sanggup karena syarat untuk masuk dan menjadi bagian dari sekteku sangat berat, ucap Ling Tian sambil memandang ke arah para anggota asosiasi alkemis tersebut, karena ingin melihat reaksi dari mereka semua. Kami akan berusaha dengan keras untuk memenuhi syarat yang kamu ajukan itu, Senior Ling. Kami juga, Senior Ling. Tak ada satupun dari anggota asosiasi alkemis yang memiliki keraguan di hatinya untuk bergabung dengan sekte Ling Tian. Mereka semua berteriak hampir secara bersamaan dengan nada yang tegas. Baiklah, karena kalian sendiri yang memaksa ingin bergabung dengan sekteku, maka aku akan menerima kalian semua. Tapi aku sangat malas untuk menjelaskan semua aturan dari sekteku itu. Jadi, biarkan Jun yang menjelaskannya. Xiao Jun segera berdiri dari tempat duduknya ketika mendengar Ling Tian menyuruhnya untuk menjelaskan peraturan dari sekte mereka. Sebelum aku menjelaskan semua peraturan sekte, aku akan memberitahu pada kalian nama sekte kami terlebih dahulu. Namanya adalah Sekte Pria Tertampan di Benua Langit, ujar Xiao Jun dengan nada canggung. Yun Feilong dan yang lainnya langsung ternganga lebar saat mengetahui nama sekte Ling Tian. Mereka segera menoleh ke arahnya dengan raut wajah penuh tanda tanya. Namun, Ling Tian hanya menyunggingkan senyum khasnya sebagai jawaban dari pertanyaan mereka semua. Chapter 162, Pil Susu 9 Hati. Setelah mendengar penjelasan dari Xiao Jun tentang peraturan sekte Ling Tian, semua orang yang berada di dalam aula tersebut akhirnya sadar bahwa Ling Tian hanya ingin menguji keteguhan hati mereka. Sebab, sistem dan aturan dari sekte Ling Tian sangat mudah dan bahkan menurut mereka itu adalah yang terbaik di antara semua peraturan sekte yang ada di benua langit tingkat menengah. Itu karena sektenya menganut sistem kekeluargaan. Meskipun menurut mereka bahwa nama sekte tersebut sangat aneh dan terdengar narsisme, tetapi tak ada yang menghiraukan semua hal itu. Sebagai alkemis, yang mereka butuhkan adalah cara meramu pil yang benar. Sehingga mereka semua dapat meningkatkan kemampuannya dalam proses pembuatan pil. Baiklah, karena kalian telah menjadi anggota sekteku, aku akan memperlihatkan pada kalian semua cara meramu pil yang paling tepat, ucap Ling Tian dengan nada santai, lalu berdiri dari tempat duduknya dan berjalan ke tengah aula. Kemudian ia mengeluarkan beberapa ramuan roh dari cincin ruangnya termasuk rumput roh bintang yang baru didapatkannya dari Yun Feilong. Ling Tian juga membuat semua ramuan roh tersebut melayang di depannya. Seperti yang sudah aku katakan sebelumnya, yang pertama dilakukan adalah proses pemurnian bahan-bahannya. Dan inilah cara yang tepat saat melakukan pemurnian. Ling Tian segera mengeluarkan api ilahi ke telapak tangannya dan mulai memurnikan semua ramuan roh itu secara sekaligus. Semua orang sangat terkejut ketika melihat cara yang dilakukan oleh Ling Tian dalam proses pemurnian bahan-bahannya. Tak perlu menatapku dengan tatapan aneh seperti itu. Kalian juga bisa membuat api dari energi ki kalian sendiri. Namun, sebaiknya kalian menelan biji bunga matahari biru dan mengontrolnya ke telapak tangan kalian. Api yang dihasilkan oleh biji bunga matahari biru sangat panas daripada api yang dihasilkan dari energi ki. Sehingga, kalian tak perlu lagi membuang energi ki dengan sia-sia dan itu juga akan membuat kalian lebih berkonsentrasi pada proses pemurniannya. Semua orang mengangguk-anggukkan kepala mereka ketika mendengar semua penjelasan yang dikatakan Ling Tian. Tak pernah terpikirkan oleh mereka bahwa cara ini memang lebih praktis dibanding menggunakan tungku yang berisi batu semangat api. Hanya dalam waktu 10 menit saja, Ling Tian sudah berhasil memurnikan semua ramuan rohnya. Tak ada satupun titik hitam kecil yang menempel pada bahan-bahannya tersebut karena semua kotoran dan racun yang terdapat pada ramuan roh telah menghilang. Selanjutnya, Ling Tian mulai mencairkan seluruh ramuan roh itu dengan cara meningkatkan panas dari api ilahi. Ini juga hanya membutuhkan waktu sekitar 10 menit dan itu lebih cepat dibanding menggunakan kuali pil. Seharusnya tadi saudara Yun bisa membuat pil awan bening dengan efektivitas sekitar 93% atau bahkan bisa mencapai efektivitas 95%. Tetapi karena ia menggunakan kuali pil, itu hanya dapat menghasilkan pil dengan efektivitas 91% saja. Sebab, semua kotoran dan racun yang telah menempel pada kuali pil tersebut, ikut bergabung kembali ke dalam ramuan rohnya yang telah mencair. Penggunaan kuali pil hanya untuk para alkemis pemula yang tingkat kekuatan spiritualnya masih rendah. Namun, untuk kalian semua yang telah lama menjadi seorang alkemis tak perlu lagi menggunakan benda seperti itu. Ling Tian terus berbicara di dalam proses meramu pilnya untuk menjelaskan kepada semua alkemis yang berada di dalam aula tersebut yang juga telah menjadi anggota sektenya itu. Ia takkan pernah ragu untuk memberikan pemahamannya kepada mereka yang sudah menjadi bagian dari keluarganya sendiri. Selanjutnya, Ling Tian telah sampai pada proses pembentukan pilnya.
Ia menggunakan energi kinya untuk membuat dinding penghalang agar esensi dari ramuan roh yang sudah mencair tak menyebar keluar. Kemudian Ling Tian menuangkan setetes susu stalaktit pada cairan ramuan roh tersebut, lalu mulai melakukan proses pembentukan pil. Yun Feilong dan beberapa tetua yang melihat tindakannya itu langsung terperangah kaget. Sebab, mereka tahu bahwa bahan tambahan yang dituangkan oleh Ling Tian adalah susu stalaktit berumur 10.000 tahun yang sangat langka didapatkan di benua langit tingkat menengah dan bahkan di benua langit tingkat atas. Proses pembentukan pil yang dilakukan oleh Ling Tian hanya membutuhkan waktu sekitar 5 menit saja. Kini sebuah pil berwarna hijau bercampur susu dan sebesar mutiara sudah berada di tangannya. Aroma dari pil itu seketika langsung menyebar memenuhi ruangan aula. Semua orang yang menghirupnya merasakan energi ki mereka bergejolak dan kekuatan mereka pun sedikit meningkat. Pil 9 hati dengan efektivitas 100%. Seru Yun Feilong dan yang lainnya secara bersamaan dengan nada takjub. Hehehe, karena warna pilnya telah berubah, mari kita namakan saja pil susu 9 hati, ucap Ling Tian sambil tertawa lirih, lalu segera memasukkan pil tersebut ke dalam cincin ruangnya. Baiklah, aku telah selesai menunjukkan pada kalian semua cara yang tepat dalam meramu pil. Tinggal kalian sendiri yang mempraktekkannya menurut pemahamannya masing-masing. Seperti yang sudah aku katakan, sebaiknya terlebih dahulu kalian menelan biji bunga matahari biru sebelum melakukan proses pembuatan pil. Mulai sekarang, aku akan tinggal di tempat ini dan tak perlu lagi kembali ke penginapan. Sebab, aku akan jatuh miskin jika harus membayar biaya penginapan yang sangat mahal. Yun Feilong segera memberi perintah pada beberapa orang untuk menyiapkan tempat tinggal bagi Ling Tian, Xiao Jun, Xiao Hai dan Kera Salju. Mereka semua juga tak lagi memanggil Ling Tian sebagai saudara Ling, melainkan dengan sebutan, pemimpin. Pemimpin, apakah kita perlu untuk mengubah nama dari asosiasi alkemis ini? Tanya Yun Feilong ketika bersama Ling Tian di kediamannya yang telah disiapkan. Aku rasa, cukup seperti ini dulu agar tak menarik perhatian orang-orang di kota primordial. Lakukanlah saja aktivitas kalian seperti biasa ya. Baik, pemimpin, kalau begitu, aku permisi dulu, jawab Yun Feilong tegas, kemudian berjalan pergi meninggalkan Ling Tian. Waktu terus berjalan dan tak terasa Ling Tian telah berada di tempat asosiasi alkemis selama 2 hari. Xiao Jun juga sangat gembira ketika berlatih di halaman yang penuh dengan tumbuhan roh, karena udara di sekitar halaman tersebut dapat dengan cepat meningkatkan kultivasinya. Di aula klan Suge, Patriark, menurut informasi dari mata-mata, bahwa selama 2 hari ini pemuda yang telah melukai anggota klan kita itu masih terus berada di dalam asosiasi alkemis dan tak pernah kembali ke penginapannya. Mungkinkah pemuda tersebut memiliki hubungan dengan asosiasi alkemis? Jika demikian, itu berarti latar belakangnya juga sangat luar biasa. Suge Changlai berkata sambil mengerutkan keningnya. Kami akan terus menyelidikinya, Patriark. Jangan bertindak gegabah. Bila ia benar-benar memiliki hubungan dengan asosiasi alkemis, maka kita harus menyelesaikan masalah ini dengan hati-hati. Sebab, jika salah melangkah, klan kita yang jadi taruhannya karena sudah menyinggung orang yang salah, balas Suge Changlai lagi. Baik, Patriark. Chapter 163, Alkemis, Master Formasi dan Master Penempa. Di dalam ruangannya, Ling Tian berbaring di tempat tidur sambil bermain-main dengan pil susu 9 hati yang ada di tangannya. Ia berpikir, jika saja ada beberapa tangkai lagi rumput roh bintang, ia pun akan dapat membuat lebih banyak pil susu 9 hati untuk meningkatkan kultivasinya. Semoga saja aku bisa menemukan rumput roh bintang di tempat pelelangan nanti. Untuk sekarang, aku juga belum bisa menelan pil susu 9 hati ini karena nanti takkan sempat mengikuti acara pelelangan tersebut bila aku sibuk meningkatkan kultivasiku, gumam Ling Tian pelan. Sebaiknya aku pergi melihat apa yang sedang dilakukan oleh para kakek tua itu. Ling Tian segera bangkit dari tempat tidur dan berjalan keluar dari kamarnya. Namun, ketika ia melewati taman, Ling Tian langsung berhenti saat memandang Xiao Jun yang sedang memainkan pedang kembar di tangannya. Ling Tian berpikir sejenak, kemudian berkata dengan nada santai, Jun, kemarilah. Sudah saatnya meningkatkan kualitas pedangmu. Baik, Guru. Xiao Jun yang mendengar panggilan tersebut segera menghentikan latihannya dan bergegas menghampiri Ling Tian, kemudian langsung menyerahkan pedang kembarnya. Ling Tian mengeluarkan batu meteor hitam yang diambilnya dari harta perbendaharaan asosiasi alkemis. Lalu dengan cepat memotongnya seukuran kepalan tangannya, kemudian memasukkannya kembali ke dalam cincin ruangnya. Beberapa orang yang lewat di depan halaman kediaman Ling Tian segera menghentikan langkah mereka dan memperhatikan apa yang sedang dilakukannya. Mereka terkejut saat melihat Ling Tian sangat mudah memotong batu meteor hitam dengan hanya menggunakan api di tangannya. Jika aku tidak salah, itu adalah batu hitam yang dibeli oleh ketua saat di pelelangan. Aku masih sangat hafal bentuk batu hitam tersebut, karena saat itu aku bersama dengan ketua datang menghadiri acara pelelangan. Sepertinya pemimpin yang sudah mengambilnya karena aku juga melihat bahwa batu hitam itu tak ada lagi di dalam ruang harta perbendaharaan. Bukannya batu hitam itu sangat keras, tapi mengapa pemimpin sangat mudah memotongnya? Beberapa orang mulai berkomentar tentang apa yang baru saja dilakukan oleh Ling Tian, dengan menunjukkan tatapan keheranan di wajah mereka semua. Sebab yang mereka tahu, belum ada satu orang pun di kota primordial yang dapat memotong batu meteor hitam tersebut. Sehingga ini jugalah yang membuat harga batu meteor hitam sangat murah ketika berada di pelelangan. Ling Tian mulai melambaikan tangannya sebanyak beberapa kali untuk membuat sepasang formasi pembentukan yang serupa dengan pedang kembar milik Xiao Jun. Hal ini pula yang membuat orang-orang yang melihatnya menjadi semakin terperangah. Mereka akhirnya tahu bahwa selain menjadi seorang alkemis, ternyata Ling Tian juga adalah seorang master formasi.
Kini semakin banyak orang yang berkumpul di halamannya untuk menyaksikan apa yang selanjutnya akan dilakukan oleh Ling Tian. Yun Feilong, Zhang He, Meng Hu serta para tetua lainnya, satu persatu dari mereka akhirnya datang ketika melihat banyak orang yang berkumpul di halaman Ling Tian. Ketua, sepertinya bongkahan batu hitam yang berada di tangan pemimpin sama persis dengan jenis batu hitam yang diambilnya dari ruang harta perbendaharaan, kata Zhang He setengah berbisik. Itu memang benar batu hitam yang berasal dari harta perbendaharaan kita, Wakil Ketua. Sebab, aku tadi sempat melihat pemimpin memotong batu hitam tersebut hanya dengan menggunakan api dari tangannya dan hingga akhirnya menjadi bongkahan kecil seperti itu, jawab salah seorang tetua yang sudah terlebih dahulu berada di halaman Ling Tian. Ah, ternyata batu hitam tersebut bisa dipotong dengan cara seperti itu. Yun Feilong dan yang lainnya sangat terkejut ketika mendengar jawab dari tetua tersebut. Tapi, apa yang akan dilakukan oleh pemimpin dengan benda itu? Tanya Meng Hu dengan rasa penasaran. Jika dugaanku tak salah, sepertinya pemimpin akan menempa kembali pedang kembar yang ada di tangannya. Jawab Yun Feilong dengan nada bersemangat. Hah, berarti pemimpin juga adalah salah seorang master penempa. Semua orang yang berada di sekitar halaman tersebut seketika tersentak kaget ketika mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Yun Feilong. Para alkemis dan master formasi masih terbilang cukup mudah untuk ditemukan di benua langit tingkat menengah. Tetapi untuk seorang master penempa, itu akan sangat langka untuk dijumpai di sana. Mungkin mereka hanya dapat ditemukan di kota-kota yang lebih besar lagi seperti ibu kota kekaisaran. Meski demikian, jumlah master penempa masih bisa dihitung dengan jari dan sangat sulit untuk menemukan mereka. Berbagai senjata pusaka tingkat bumi dan pusaka tingkat langit yang digunakan oleh para kultivator adalah senjata pusaka yang berasal dari leluhur mereka masing-masing. Sedangkan untuk senjata pusaka yang tingkatannya masih berada di bawah, itu hanyalah dibuat oleh seorang pandai besi dan belum pantas disebut sebagai master penempa. Memangnya salah jika aku juga adalah seorang master penempa. Kalian semua tak perlu terkejut seperti itu. Hal ini juga sebenarnya sangat mudah dilakukan. Tetapi syarat yang paling utama untuk menjadi seorang master penempa sangat sulit dan aku yakin kalian mungkin takkan bisa mewujudkannya, ucap Ling Tian dengan nada sedikit mengeluh. Perkataan Ling Tian tersebut membuat semua orang menjadi semakin penasaran. Menurutnya sangat mudah untuk menjadi seorang master penempa, tetapi itu juga memiliki syarat utama yang sangat sulit. Hal inilah yang membuat semua orang menjadi kebingungan. Pemimpin, kalau boleh aku tahu, apa syarat utama untuk menjadi seorang master penempa? Meng Hu yang tak bisa lagi menahan rasa penasarannya segera bertanya pada Ling Tian. Apakah kamu yakin ingin mendengarnya? Iya, pemimpin. Sebelum Meng Hu berkata, Yun Feilong serta yang lainnya segera menjawab hampir secara bersamaan. Okelah, dengarkan baik-baik. Syarat utama untuk menjadi seorang master penempa adalah kalian semua harus memiliki wajah yang sangat tampan seperti aku, ucap Ling Tian sambil menyunggingkan senyum khasnya. Wajah semua orang kini dipenuhi dengan garis-garis hitam ketika mendengar jawaban dari Ling Tian. Tak ada yang pernah menyangka bahwa Ling Tian akan mengibuli mereka semua. Hahaha, makanya sudah aku katakan sebelumnya bahwa kalian semua mungkin takkan sanggup untuk mewujudkannya. Hahaha. Ling Tian tak dapat lagi menahan tawanya saat melihat wajah semua orang yang berubah masam karena telah berhasil ditipu olehnya. Hahaha, itulah akibatnya karena kalian semua telah mengganggu proses penempaanku. Tetapi, hal ini memang terbilang cukup mudah dilakukan untuk seorang master formasi. Namun, terlebih dahulu ia harus menemukan sebuah api yang sangat panas untuk dirinya sendiri. Sebenarnya hal ini juga terkait dengan api dari seorang alkemis. Tapi, api yang berasal dari biji bunga matahari biru belum bisa untuk melelehkan sebuah bahan yang sangat keras seperti yang ada di tanganku saat ini. Untuk itu, sebaiknya seorang alkemis terlebih dahulu menelan sebuah inti roh dari jenis bintang roh yang memiliki elemen api. Sebab, api ini juga dapat digunakan untuk proses pembuatan pil. Sesungguhnya, alkemis, master formasi dan master penempa memiliki keterkaitan. Jadi, bagi seorang alkemis yang juga adalah seorang master formasi, itu akan membuat dirinya sedikit lebih mudah untuk menjadi seorang master penempa. Karena kalian semua sekarang telah menjadi anggota sekteku, maka aku akan memberitahu kalian nama dari batu hitam ini. Ini disebut sebagai meteor hitam yang tak ternilai harganya. Namun, untuk orang yang tak bisa mengolahnya, ini hanyalah batu biasa dan takkan berguna baginya. Jika ada di antara kalian yang juga seorang master formasi dan ingin menjadi seorang master penempa, aku akan mengajarkan padanya cara menempa sebuah senjata pusaka. Orang-orang yang berada di tempat itu saling pandang ketika mendengar semua penjelasan yang dikatakan oleh Ling Tian. Sebagai seorang alkemis, mereka juga sangat membutuhkan sebuah api yang lebih panas lagi untuk memudahkan mereka dalam proses pembuatan pilnya. Yun Feilong, Zhang He dan Meng Hu yang juga merupakan master formasi, seketika langsung bersemangat. Bila mereka menelan inti roh dari binatang roh yang berelemen api, itu juga akan dapat menjadikan mereka sebagai seorang master penempa jika Ling Tian benar-benar mau mengajarkan caranya. Terima kasih buat teman-teman yang telah memberikan like dan VOTE-nya serta memberikan rating bintang 5, juga buat teman-teman yang telah berkomentar positif. Karena itu semua akan membuat autor lebih bersemangat dalam menulis novel ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang telah menghargai karya autor dengan cara memberikan tip. Autor juga doakan semoga sehat selalu buat semua pembaca, baik itu yang suka maupun yang tidak suka dengan novel LSM ini. Jika ada typo dalam setiap chapter di novel ini, mohon untuk diberitahukan kepada autor agar autor segera merevisinya. Chapter 164, Hari Pelelangan telah tiba. Setelah selesai menjelaskan semuanya, Ling Tian pun memulai proses keleburan.
Pertama-tama ia meleburkan pedang kembar Xiao Jun lalu menuangkannya ke dalam formasi pembentukan. Proses peleburan tersebut tak berlangsung lama karena bahan yang digunakan Ling Tian saat membuat pedang Xiao Jun tak sekeras batu meteor hitam. Kemudian Ling Tian melanjutkan untuk melebur batu meteor hitam. Meskipun batu meteor hitam sangat keras, namun dengan tingkat kekuatan Ling Tian yang sekarang, proses peleburannya hanya memakan waktu sekitar 1 jam saja. Sesudah menuangkan batu meteor hitam yang telah menjadi cairan ke dalam formasi pembentukan, Ling Tian mengeluarkan sepotong kecil wurtzite pelangi dan segera meleburnya. Pada awalnya, ketika Ling Tian membuat pedang kembar milik Xiao Jun itu, ia sudah menggunakan sedikit wurtzite pelangi sebagai bahannya. Namun, setelah batu meteor hitam ditambahkan ke dalamnya, ia harus menggunakan sepotong kecil lagi wurtzite pelangi untuk menyeimbangkan berat pada batu meteor hitam tersebut. Dalam beberapa menit saja, wurtzite pelangi itu pun telah menjadi cair dan langsung dituangkan oleh Ling Tian ke dalam formasi pembentukan. Sebelum melakukan proses selanjutnya, Ling Tian memandang ke arah semua orang yang berkumpul di halamannya dan berkata dengan nada serius, selanjutnya adalah proses penggabungan pada seluruh bahannya. Inilah tingkat kesulitannya ketika menempa sebuah senjata pusaka. Sebab, akan ada beberapa bahan yang saling bertentangan dan sulit untuk digabungkan. Dibutuhkan kontrol api yang sangat teliti untuk menggabungkan seluruh bahan tersebut agar menyatu dengan sempurna. Di dalam formasi pembentukan ini, ada 2 bahan yang sulit untuk bersatu. Keduanya adalah batu meteor hitam dan wurtzite pelangi. Batu meteor hitam sangat keras dan sangat berat, sedangkan wurtzite pelangi cukup kuat dan sangat ringan. Saat proses penggabungan bahan, keduanya akan saling bertentangan dan masing-masing akan berusaha untuk menguasai satu sama lainnya. Jika yang menang adalah batu meteor hitam, maka pedang ini akan menjadi sangat keras tetapi akan sangat sulit untuk digunakan karena begitu berat. Bila wurtzite pelangi yang menang, maka pedang ini akan menjadi sangat ringan. Namun, tingkat kekerasannya tak bisa menyamai batu meteor hitam. Jadi, untuk mendapatkan hasil yang terbaik, harus menggabungkan keduanya secara bersamaan dengan bahan yang lainnya. Baiklah, aku akan memulai proses penggabungan bahannya sekarang. Perhatikan baik-baik. Ling Tian segera mengontrol api ilahi dan mulai menggabungkan seluruh bahan yang berada di dalam formasi pembentukan. Ketika membuat pedang pelangi miliknya, Ling Tian membutuhkan waktu selama 10 jam hingga berhasil menggabungkan seluruh bahan bersama wurtzite pelangi dan batu meteor hitam. Namun, seiring dengan kekuatannya yang terus meningkat, saat ini ia hanya memerlukan waktu sekitar 5 jam saja untuk menggabungkan seluruh bahan hingga menyatu dengan sempurna. Akhirnya proses penempaan pedang kembar milik Xiao Jun pun berhasil. Ketika Ling Tian mengeluarkannya dari dalam formasi pembentukan, warna kedua pedang tersebut telah berubah dan sangat mirip dengan pedang pelangi milik Ling Tian. Hehehe, karena warna kedua pedang ini sama persis dengan pedang milikku, aku akan menamakannya pedang pelangi kembar. Ling Tian tertawa lirih sambil mengayunkan kedua pedang di tangannya secara perlahan. Guru, aku telah memberi nama pada pedangku itu. Namanya kembar tak terkalahkan, ujar Xiao Jun. Bagaimana kalau kita namakan pedang pelangi kembar tak terkalahkan? Lanjut Ling Tian lagi memberikan saran pada Xiao Jun. Nama itu terlalu panjang, guru. Penyebutannya juga susah dan tak terdengar keren lagi, keluh Xiao Jun dengan wajah cemberut. Terserah kamulah, Jun, biarkan aku mencoba kekuatannya terlebih dahulu. Jangan, guru, nanti hanya akan menghancurkan seluruh bangunan yang ada di sini jika kamu mencoba kekuatannya. Xiao Jun dengan cepat menghentikan Ling Tian, sebab, ia tahu bahwa jika Ling Tian telah memperagakan tekniknya, ia pasti akan terlalu asyik memainkan pedangnya hingga tak menghiraukan bangunan serta halaman yang telah hancur porak-poranda akibat energi Qi yang terpancar keluar dari kedua pedang tersebut. Sementara untuk semua orang yang mendengarkan percakapan keduanya itu, tak melepaskan tatapan mereka pada pedang yang berada di tangan Ling Tian. Dari aura yang dikeluarkan oleh pedang kembar tersebut, semua orang tahu bahwa itu adalah senjata pusaka tingkat langit kelas tinggi. Wajah beberapa orang alkemis termasuk Yun Feilong, Zhang He dan Meng Hu yang juga merupakan master formasi menjadi sangat bersemangat. Mereka semua berpikir untuk segera mencari inti roh yang memiliki elemen api yang sangat panas agar dapat mewujudkan keinginan mereka. Jika mereka bisa menjadi seorang master penempa, maka kekuatan asosiasi alkemis yang juga sudah menjadi bagian dari sekte Ling Tian itu, akan semakin meningkat. Hal ini pula sudah dipikirkan oleh Ling Tian, sebab, jika ada beberapa orang yang menjadi master penempa di dalam sektenya, maka itu juga akan memudahkan dirinya agar tak sibuk lagi membuat berbagai macam senjata pusaka untuk para anggotanya. Ambillah, gerutu Ling Tian sambil memberikan pedang kembar tersebut pada Xiao Jun yang sedari tadi sudah tak sabar ingin mencobanya. Ketika Xiao Jun mengalirkan energi Qi pada kedua pedang di tangannya, auranya juga menjadi lebih kuat lagi dari yang sebelumnya. Ini sangat hebat, guru. Aku merasa bahwa aku bisa mengalahkan kultivator tahap kedua bintang berlian bila menggunakan pedang ini. Letak. Ling Tian langsung menjitak kepala Xiao Jun dan kemudian berkata, bagaimana jika lawanmu itu menggunakan senjata pusaka yang tingkatannya sama dengan pedangmu itu? Jika seperti itu, aku yakin bisa bertarung seimbang melawannya, guru. Jawab Xiao Jun terbatas sambil mengusap-usap kepalanya. Sudahlah, lanjutkanlah latihanmu. Jangan sampai kau menghancurkan tumbuhan roh yang ada di halaman ini. Aku selalu dapat mengontrol kekuatanku ketika berlatih. Sebaliknya, gurulah yang terus saja menghancurkan benda-benda di sekitarnya ketika sedang memperagakan tekniknya sendiri, batin Xiao Jun dengan nada mengeluh. Akhirnya, semua orang pun kembali melakukan aktivitasnya masing-masing. Dan kini mereka menjadi lebih bersemangat lagi ketika mengetahui bahwa selain seorang alkemis, Ling Tian juga merupakan master formasi dan master penempa.
Mereka semua merasa sangat beruntung ikut bergabung dan menjadi bagian dari Sekte Lingtian. Selain kekuatan yang semakin meningkat, pengetahuan mereka juga semakin bertambah di bawah bimbingan Lingtian. Selama beberapa hari, Lingtian terus saja menemani para alkemis tersebut dalam proses pembuatan pil sambil memberikan arahan pada mereka. Dengan begitu, efektivitas pil yang mereka buat pun menjadi lebih tinggi lagi dari yang sebelumnya. Sementara untuk para alkemis yang ingin menjadi seorang master penempa, mereka pun telah menelan inti roh dengan elemen api yang semuanya itu terdapat pada ruang harta perbendaharaan. Dengan bantuan Lingtian juga, secara perlahan mereka akhirnya dapat mengontrol api yang dihasilkan dari inti roh tersebut. Tak terasa Lingtian sudah berada di tempat asosiasi alkemis selama 9 hari, yang berarti waktu acara pelelangan pun akhirnya telah tiba. Lingtian, Xiao Jun serta beberapa alkemis lainnya seperti Yun Feilong, Zhang He dan Meng Hu, sudah bersiap-siap untuk pergi ke acara pelelangan yang diadakan oleh asosiasi harta kuno. Sedangkan Xiao Hai dan Kera Salju, keduanya diperintahkan oleh Lingtian agar tetap berada di dalam asosiasi alkemis, untuk menjaga jika saja ada orang yang berniat membuat keributan di tempat itu. Chapter 165, Buah Roh Petir. Ketika Lingtian dan yang lainnya telah berada di tempat asosiasi harta kuno, suasana di sekitarnya pun sudah sangat ramai dan dipenuhi dengan orang-orang yang memiliki status sosial tinggi di kota primordial. Para patriark klan dan juga para pemimpin sekte besar terlihat berjalan santai di bawah bimbingan beberapa pelayan untuk pergi ke ruangannya masing-masing. Hahaha, selamat datang, Ketua Yun. Sebelum Lingtian dan yang lainnya memasuki aula, terdengar suara tawa gembira yang menyapa Yun Feilong. Itu adalah seorang pria tua yang tampak seumuran dengannya. Hehehe, terima kasih, Ketua Dugu. Balas Yun Feilong seraya tertawa kecil. Pria tua tersebut adalah Dugu Changfeng, yaitu ketua dari aliansi harta kuno. Ia juga merupakan salah satu teman dekat Yun Feilong. Sepertinya acara pelelangan tahun ini lebih ramai dari tahun sebelumnya, ucap Yun Feilong pelan. Yah, begitulah, mungkin karena mereka mendengar asosiasi harta karun kami akan melelang pil awan bening yang kamu berikan beberapa hari lalu. Kami sengaja menyebarluaskan informasinya, sebab, aku yakin dengan pil awan bening yang memiliki efektivitas 91% itu, pasti banyak orang yang akan bersaing untuk mendapatkannya. Lihatlah, beberapa patriark klan dan pemimpin sekte yang dulunya tak pernah datang ke acara pelelangan kami, kini semuanya sangat antusias untuk menghadirinya. Ternyata mereka semua sangat tertarik dengan pil sampah buatanku itu. Yun Feilong berkata dengan nada sedikit canggung. Jika saja pemimpin mau melelang pil buatannya, mungkin akan membuat gempar seisi kota primordial ini dan bahkan orang-orang dari ibu kota kekaisaran akan segera datang ke sini untuk memperebutkannya, lanjut Yun Feilong di dalam hatinya seraya menoleh ke arah Lingtian. Dugu Changfeng tersentak kaget ketika mendengar perkataan Yun Feilong yang menyebut pil buatannya itu sebagai pil sampah. Karena Dugu Changfeng sendiri belum pernah menemukan seorang alkemis yang berhasil membuat sebuah pil dengan efektivitas 90%. Namun sekarang, ia mendapatkan pil dengan tingkat efektivitas yang lebih tinggi lagi, yaitu dengan efektivitas 91% yang telah berhasil dibuat oleh Yun Feilong. Akan tetapi, Yun Feilong sendiri masih menyebutnya itu sebagai sampah sehingga membuat Dugu Changfeng sangat terkejut. Ketua Yun tak perlu merendahkan diri seperti itu. Jika hal tersebut dikatakan sebagai sampah, lantas apa sebutan yang pantas untuk pil yang memiliki efektivitas di bawahnya? Pil buatanmu bisa dikatakan sebagai pil terbaik yang ada di kota ini. Dengan efektivitas 91%, itu akan dengan cepat meningkatkan kekuatan bagi para kultivator bintang bumi yang memiliki kemacetan pada tingkat kultivasinya. Hahaha, baiklah, mari kita bergegas pergi ke ruangan yang sudah disediakan untukmu. Kali ini, kau juga harus menemaniku minum anggur sepuasnya. Setelah mengatakan hal itu, Dugu Changfeng segera membawa Lingtian serta yang lainnya ke sebuah ruangan cukup besar dan mewah yang berada di lantai 2 dalam aula pelelangan. Beberapa pelayan juga sudah berada di dalam ruangan tersebut untuk menyediakan segala keperluan yang mereka butuhkan. Namun, ketika mereka semua telah berada di dalam ruangan itu, Dugu Changfeng merasakan ada hal yang janggal. Setiap gerakan yang ditunjukkan oleh Yun Feilong terlihat kaku dan juga sangat canggung. Sepertinya ada yang aneh, mengapa Ketua Yun bersikap demikian? Aku melihatnya tak bisa bergerak bebas dan seolah-olah ia sangat takut pada pemuda yang duduk di sampingnya. Siapa sebenarnya pemuda ini? Batin Dugu Changfeng dengan nada kebingungan. Hai semuanya, perkenalkan namaku Ninger, aku bertugas untuk memimpin acara pada pelelangan tahun ini. Dugu Changfeng yang ingin bertanya untuk mengobati rasa penasarannya pada Lingtian, segera mengurungkan niatnya ketika mendengar suara salah seorang gadis yang juga merupakan anggota asosiasi harta kuno, telah berbicara di atas panggung yang berada tepat di tengah-tengah aula tersebut. Baiklah, aku akan langsung saja membuka acara pelelangan ini yang diawali dengan sebuah senjata pusaka tingkat langit kelas rendah. Seorang pria parubaya segera membawa sebuah pedang berwarna ungu, setelah mendengar perkataan dari gadis bernama Ninger yang memimpin acara pelelangan itu. Sambil menunjuk ke arah pedang, Ninger melanjutkan ucapannya lagi, pedang ini telah ditemukan di sebuah reruntuhan kuno. Kalian semua pasti tahu bahwa pedang ini juga memiliki kekuatan yang cukup dahsyat hanya dengan merasakan aura yang dikeluarkannya. Untuk harga awalnya, kami akan memulainya dengan 500 juta koin emas. Setiap penawarannya juga akan memiliki kelipatan sebanyak 10 juta koin emas. 530 juta. 540 juta. 550 juta. Beberapa tamu sudah mulai meneriakkan tawaran mereka masing-masing. Hanya dalam waktu sebentar saja, harga pedang itu telah mencapai 780 juta koin emas. 800 juta. 820 juta.
830 juta. Ling Tian yang mendengar jumlah penawaran terus meningkat hanya bisa tersenyum kecut. Ia berpikir, jika saja ia mau menempa beberapa senjata pusaka tingkat langit seperti itu dan kemudian menjualnya, mungkin ia akan menjadi sangat kaya raya. 900 juta. 910 juta. 1 miliar. Ketika harga pedang tersebut telah mencapai 1 miliar koin emas, suara dari orang-orang yang meneriakkan tawaran mereka mulai berkurang. Kini hanya orang-orang dari klan dan sekte besar yang masih bersaing untuk memperebutkannya. 1,8 miliar. Inilah harga penawaran terakhirku untuk pedang itu. Jika masih ada yang ingin menaikkan harganya, aku akan menyerah. Sebuah suara berat terdengar dari ruangan nomor 5. Hahaha, Patriark Klan Yu terlalu cepat menyerah. Kalau begitu, aku akan menaikkannya menjadi 2 miliar koin emas, balas sebuah suara dari ruangan nomor 12. Mendengar harganya telah meningkat hingga 2 miliar koin emas, wajah Ling Tian semakin masam. Untuk membuat pedang seperti itu, ia bisa menempanya dengan sangat mudah dan bahan-bahan yang digunakannya juga tidak sulit untuk ditemukan. 2 miliar, pertama, teriak Ning'er sambil tersenyum memandang ke arah ruangan para tamu lainnya. 2 miliar, kedua. 2 miliar, ketiga, selamat kepada tuan yang berada di ruangan nomor 12 karena telah mendapatkan pedang ini. Ning'er segera memberi tanda pada pria parubaya yang sebelumnya sudah membawa pedang tersebut untuk mengantarkannya ke ruangan nomor 12. Baiklah, kita lanjutkan lagi ke lelang selanjutnya. Berikutnya adalah buah roh petir berumur 7.000 tahun. Fungsi dari buah ini bisa digunakan bagi kultivator yang melatih teknik penguatan tubuh dan juga dapat digunakan oleh binatang roh yang memiliki elemen petir pada tubuhnya. Harga awalnya masih sama seperti tadi, yaitu 500 juta koin emas. Setiap penawarannya juga akan memiliki kelipatan sebanyak 10 juta koin emas. Ling Tian memperhatikan sebuah kotak yang dibawa oleh petugas lelang lainnya dengan menggunakan indera spiritualnya. Ketika kotak tersebut dibuka, buah berwarna keperakan pun terlihat jelas di dalamnya. Aura yang sangat kuat juga berputar-putar di sekitar buah itu. Jika saja kotak tersebut tidak memiliki formasi penyegelan, mungkin auranya akan terpancar keluar dan memenuhi seluruh ruangan aula. Seandainya buah ini telah berumur 10.000 tahun atau lebih, mungkin itu bisa menaikkan tingkat kekuatan tulangku ke tahap tulang naga langit. Tetapi ini juga bisa digunakan oleh Xiao Hai untuk meningkatkan kultivasinya. Kalau begitu, aku harus mendapatkan buah roh petir tersebut. Batin Ling Tian seraya tersenyum senang. Beberapa kultivator yang mengolah teknik penguatan tubuh pun mulai bersiap meneriakkan penawaran mereka. Serta ada juga beberapa kultivator yang mempunyai binatang roh yang memiliki elemen petir hendak bersaing memperebutkan buah itu. Chapter 166. Konfrontasi. Meskipun buah roh petir hanya dikhususkan bagi para kultivator yang mengolah teknik penguatan tubuh serta untuk para binatang roh yang memiliki elemen petir, namun masih banyak juga para tamu dari klan dan sekte besar yang menginginkannya. Contohnya sekte tulang abadi, para anggota sektenya mengkhususkan diri mereka dalam mengolah teknik penguatan tubuh. Dan juga beberapa sekte besar lainnya yang sebagian anggotanya ada yang berlatih teknik seperti itu. 550 juta. 570 juta. 580 juta. Para tamu mulai meneriakkan penawaran mereka masing-masing terhadap buah roh petir. Sementara Ling Tian sendiri, ia masih tetap duduk tenang sambil sesekali menyeruput teh yang telah disediakan untuknya. 700 juta. 970 juta. 1,2 miliar. Harga buah roh petir semakin cepat naik seiring persaingan yang dilakukan oleh para tamu yang sangat menginginkan buah tersebut. Hanya dalam beberapa menit saja, harga buah roh petir telah mencapai 1,6 miliar. 2 miliar. Aku akan menaikkan harganya menjadi 2,5 miliar. Kalau begitu, aku akan menaikkannya lagi menjadi 2,6 miliar. Jangan bersaing dengan kami, sekte tangan baja pasti akan memenangkan buah roh petir itu. Penawaranku 3 miliar. Cih, bukan hanya kalian yang menginginkannya. Kami klan Zuge juga membutuhkan buah roh petir. Aku akan menaikkan tawarannya menjadi 3,1 miliar. Hahaha, kalau begitu, sekte tulang abadi kami juga takkan kalah dengan kalian semua. Aku akan menawarnya dengan harga 3,3 miliar. Persaingan di antara klan dan sekte besar pun semakin sengit. Meskipun sebelumnya senjata pusaka tingkat langit kelas rendah juga dibutuhkan oleh mereka, tetapi mereka tak terlalu antusias untuk menaikkan harganya. Sebab, bagi klan atau sekte besar, senjata seperti itu sudah ada sebagian juga di dalam harta perbendaharaan mereka masing-masing. Sedangkan untuk suatu benda berupa pil atau tumbuhan roh yang dapat meningkatkan kekuatan maupun kultivasi mereka, itu jauh lebih penting dibandingkan sebuah senjata pusaka tingkat langit kelas rendah. 3,5 miliar. 3,6 miliar. 3,8 miliar. Penawaran pun terus berlangsung dengan ketat karena belum ada yang mau mengalah. Suasana di aula kini menjadi semakin memanas. Bahkan ada beberapa di antara mereka yang sudah mulai geram dan saling membentak satu sama lainnya. 4 miliar. Jika ada yang membiarkanku untuk memenangkan buah roh petir tersebut, kami dari sekte tangan baja akan mengingat kebaikan ini. Maaf. Kami sekte tulang abadi juga sangat membutuhkannya. Penawaranku akan berlanjut 4,1 miliar. Patriark, mungkin sebaiknya kita menyerah saja pada mereka. Lebih baik menggunakan keuangan kita untuk bersaing pada pil awan bening nantinya. Aku juga berpikir demikian, tetapi ayahku sangat membutuhkan buah roh petir untuk meningkatkan kekuatan tubuhnya. Di dalam ruangannya, Zuge Changlei serta beberapa tetua klan Zuge yang datang bersamanya sedang berbincang tentang mendapatkan buah roh petir. Sebab, ayahnya yang juga merupakan patriark klan Zuge sebelumnya adalah seorang kultivator yang mengolah teknik penguatan tubuh.
Bila memang seperti itu, kami akan menyerahkan semua keputusan ini padamu, Patriark. Setelah berpikir sejenak, Zhuge Changlei segera berteriak dengan nada sedikit mengancam, aku akan memberikan penawaran terakhirku yaitu 5 miliar pada buah roh petir. Jika ada yang menawarnya lebih tinggi lagi, kami dari klan Zhuge akan menyerah. Hahaha, tak perlu marah seperti itu, Patriark Zhuge. Kita di sini harus bersaing secara adil. Jika memang kamu sudah menyerah, kami dari Sekte Tangan Baja akan mengambilnya dengan harga 5,1 miliar. Bukan kalian yang memutuskan untuk mengambilnya dengan harga seperti itu. Kami dari Sekte Tulang Abadi akan menaikkan harganya lagi menjadi 5,2 miliar. Cih, aku ingin melihat sampai di mana batas kemampuan Sekte Tulang Abadi kalian. Aku akan menawarkan 5,3 miliar. 5,4 miliar. 5,5 miliar. Yang tersisa kini hanya Sekte Tangan Baja dan Sekte Tulang Abadi yang bersaing memperebutkan buah roh petir. Keduanya terus meneriakkan penawaran mereka. Ketika harganya telah mencapai 7,9 miliar, masing-masing dari mereka mulai berpikir keras. Sebab, mereka juga harus menyisihkan sebagian keuangannya untuk bersaing memperebutkan pil awan bening yang menjadi item utama dalam acara pelelangan tersebut. Kami dari Sekte Tangan Baja juga akan memberikan penawaran terakhir yaitu 8 miliar. Bila kalian mampu menaikkan tawarannya lagi, kami akan menyerah pada buah roh petir. Baiklah, kalau begitu, aku ucapkan terima kasih karena sudah membiarkan Sekte Tulang Abadi kami untuk memenangkan buah tersebut. Aku akan mengambilnya dengan harga 8,1 miliar. Gadis bernama Ninger yang memimpin acara pelelangan itu tersenyum gembira karena harga buah roh petir menjadi lebih tinggi dari dugaannya. Hehehe, aku tak menyangka buah tersebut bisa mendapatkan penawaran dengan harga yang seperti ini. Dugu Changfeng yang merupakan ketua asosiasi harta kuno, menoleh ke arah Yun Fei Long seraya tertawa kecil. Kamu sangat beruntung karena cukup banyak kultivator yang mengolah teknik penguatan tubuh di wilayah kota primordial ini, balas Yun Fei Long sambil tersenyum. Baiklah, apakah masih ada yang akan memberikan penawarannya pada buah roh petir? Ninger berkata basa-basi ke arah para tamu yang berada di dalam aula. Sebab, ia tahu bahwa takkan ada lagi yang berani meneriakkan penawaran mereka. Kalau begitu, aku akan mulai menghitungnya. 8,1 miliar, pertama. 8,1 miliar, kedua. 8,1 miliar ke 10 miliar. Belum sempat Ninger menyelesaikan kalimatnya, suara yang terdengar santai berasal dari ruangan nomor 8 seketika menghentikan ucapannya. Apa? Semua orang hampir secara serempak langsung berteriak kaget ketika mereka mendengar seseorang meneriakkan penawarannya sebanyak 10 miliar koin emas untuk buah roh petir. Siapa itu? Pemimpin Sekte Tulang Abadi secara spontan langsung berdiri dari tempat duduknya. Wajah yang awalnya sudah sangat gembira sebab merasa telah berhasil memenangkan buah roh petir, kini berubah merah karena marah. Ia tak menyangka akan ada seseorang lagi yang berani bersaing dengannya untuk mendapatkan buah tersebut. Sementara Dugu Changfeng yang berada di ruangan bersama Ling Tian, langsung menyemprotkan anggur yang masih berada di dalam mulutnya. Sebab, yang menyebutkan penawarannya sebanyak 10 miliar itu adalah Ling Tian yang sedari tadi hanya diam dengan tenang menikmati tehnya. Dengan tatapan kebingungan, ia menoleh ke arah Yun Fei Long seakan bertanya padanya. Tetapi Yun Fei Long hanya menjawabnya dengan senyum canggung seraya mengusap-usap janggutnya. Hahaha, ternyata masih ada juga orang yang berani bersaing dengan Sekte Tulang Abadi kami. Kalau boleh aku tahu, siapa gerangan tuan ini dan dari klan atau sekte mana Anda berasal? Meskipun pemimpin Sekte Tulang Abadi terdengar sedang tertawa, namun ada niat membunuh di dalamnya. Ling Tian yang merasakan hal tersebut hanya mengelengkan kepalanya dan berkata pelan, ini adalah aturan yang berlaku di setiap tempat pelelangan. Siapa yang menawar lebih tinggi, dialah yang mendapatkan barangnya. Kalian tak perlu tahu siapa aku dan dari sekte mana aku berasal. Cukup naikkan lagi penawarannya jika kalian ingin mendapatkan buah roh petir tersebut. Siapa orang yang berada di ruangan nomor 8 itu? Aku juga tak tahu, sebab, setiap ruangan yang ada di sini telah terpasang formasi penyegelan sehingga kita tak bisa memeriksanya dengan menggunakan indera spiritual. Orang tersebut sangat berani menyinggung Sekte Tulang Abadi. Sepertinya dia tak sadar bahwa hal itu telah membahayakan dirinya sendiri. Sudahlah, kita tak boleh ikut campur dengan urusan mereka. Chapter 167. Teknik bela diri sampah. Mendengar jawaban Ling Tian yang terdengar santai dan seakan tak takut dengan niat membunuh yang sudah ditunjukkannya, pemimpin Sekte Tulang Abadi menjadi semakin geram karena merasa harga dirinya seolah-olah telah diremehkan. Hahaha, baiklah, kami Sekte Tulang Abadi juga akan menyerah untuk mendapatkan buah roh petir. Aku hanya ingin memberikan sedikit saran. Jagalah baik-baik buah tersebut, sebab, mungkin ada orang yang hendak merebutnya dengan secara paksa ketika acara lelang ini berakhir. Hehehe, terima kasih atas sarannya, jawab Ling Tian sambil tertawa lirih. Siapa sebenarnya pemuda yang bersama ketua Yun ini? Mengapa tak ada sedikit pun jejak ketakutan dari nada bicaranya ketika mendapatkan ancaman seperti itu dari pemimpin Sekte Tulang Abadi? Mungkinkah ia mengandalkan reputasi yang dipegang oleh ketua Yun? Ataukah ia juga mendapatkan dukungan dari asosiasi alkemis? Dugu Changfeng mengernyitkan alis dan terus bertanya-tanya di dalam hatinya sambil memandang ke arah Ling Tian. Baiklah, jika tak ada lagi yang akan memberikan penawarannya pada buah roh petir, maka aku akan mulai menghitungnya kembali. Ninger berbicara dengan menunjukkan wajahnya yang sangat bersemangat. 10 miliar, pertama. 10 miliar, kedua. 10 miliar, ketiga. Buah roh petir ini terjual kepada tuan yang berada di ruangan nomor 8, ucap Ninger sambil memberi tanda pada petugas untuk segera mengantarkan buah roh petir ke ruangan tempat Ling Tian berada.
Barang selanjutnya adalah sebuah teknik bela diri tingkat langit. Apa? Orang-orang yang berada di dalam aula sangat terkejut ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Ninger. Karena jika mereka melatih teknik bela diri tersebut, kemampuan mereka juga akan menjadi lebih hebat lagi. Yun Feilong sendiri pun tertarik pada teknik bela diri tingkat langit itu. Meskipun kultivasinya sudah berada pada tahap kelima bintang bumi, tetapi jika tidak ditunjang dengan teknik bela diri yang kuat, maka bisa dibilang bahwa kemampuan bertarungnya juga terbatas. Baiklah, harga awal untuk teknik bela diri ini adalah 700 juta koin emas. Setiap penawarannya akan memiliki kelipatan 20 juta koin emas. 800 juta. 820 juta. 900 juta. Para tamu sudah mulai kembali meneriakkan penawaran mereka. Hanya dalam waktu singkat, harga teknik bela diri tersebut telah mencapai 2 miliar koin emas. Ketua Dugu, sepertinya aku harus ikut bersaing untuk memenangkan teknik bela diri tingkat langit itu, kata Yun Feilong dengan nada bersemangat. Sebenarnya aku juga tertarik pada teknik bela diri tersebut. Tetapi karena klan Dugu kami sudah memiliki teknik bela diri tingkat langitnya sendiri, aku membiarkannya saja untuk dilelang, balas Dugu Chang Feng seraya tersenyum kecil. 2,7 miliar. 2,8 miliar. 3,2 miliar. Penawaran pada teknik bela diri itu meningkat dengan cepat. Para patriark klan dan pemimpin sekte besar terus bersaing meneriakkan tawaran mereka. Suasana di dalam aula pun menjadi semakin memanas. Beberapa orang juga sudah terlihat bersitegang dan tak ada yang mau mengalah. Jika kita mendapatkan teknik bela diri ini, yayasan fondasi pada klan kita akan menjadi lebih kuat lagi. Sekte kita harus memenangkan teknik bela diri itu. Meskipun kita juga sudah memiliki beberapa teknik bela diri tingkat langit, namun bila ditambah dengan teknik bela diri tersebut, kekuatan pada sekte kita akan semakin bertambah. Di dalam ruangan mereka sendiri, para patriark klan saling berdiskusi dengan anggota klannya masing-masing. Begitu pula yang dilakukan oleh para pemimpin sekte besar. Mereka semua sangat menginginkan teknik bela diri tingkat langit yang sedang dilelang oleh asosiasi harta kuno itu. 5,4 miliar. 5,5 miliar. 5,8 miliar. Harga penawaran yang diteriakkan oleh para tamu kian melambung tinggi. Persaingan mereka juga berlangsung semakin sengit dengan meneriakkan harga menggunakan nada ancaman pada lawan-lawan mereka. 8,5 miliar. Cih, mengapa kalian semua tak menyerah saja? Kalau begitu aku akan menawar 9 miliar. Kamu saja yang menyerah. Sekte Gunung Kembar kami akan menaikkan tawarannya menjadi 9,5 miliar. Maaf, klan Jiu kami juga takkan menyerah. Penawaran kami selanjutnya 9,6 miliar. Hahaha, kalau begitu, klan Han kami akan menaikkannya menjadi 10 miliar. Di dalam ruangan, Yun Feilong masih duduk dengan tenang menunggu para tamu yang meneriakkan penawarannya semakin berkurang. Bila harga kian meningkat, orang-orang yang bersaing untuk memperebutkan teknik bela diri tersebut menjadi semakin sedikit. Seperti dugaannya, saat harga telah meningkat menjadi 13,7 miliar, satu persatu dari para tamu itu mulai menyerah meneriakkan tawaran mereka. Namun, ketika Yun Feilong hendak mengatakan harga penawarannya, ia segera berhenti saat mendengar suara Xiao Jun yang setengah berbisik pada Ling Tian. Apa yang terjadi, Guru? Mengapa wajahmu cemberut seperti itu? Aku hanya terkejut ketika mengetahui bahwa harga teknik bela diri sampah seperti itu bisa menjadi semahal ini, jawab Ling Tian dengan nada mengeluh. Dugu Chang Feng sekali lagi langsung menyemprotkan anggur yang masih berada di dalam mulutnya saat mendengar perkataan Ling Tian. Sementara untuk Yun Feilong sendiri, matanya seketika melotot seakan tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Pemimpin, ucap Yun Feilong terbatas raya menoleh ke arah Ling Tian. Dugu Chang Feng hendak menegur Ling Tian karena perkataannya terdengar kasar dan juga merendahkan barang yang sudah dilelang oleh asosiasi harta kuno miliknya. Namun, ketika ia mendengar Yun Feilong memanggil Ling Tian dengan sebutan pemimpin, Dugu Chang Feng segera mengurungkan niatnya. Tak perlu terkejut seperti itu. Aku memang mengatakan hal yang sebenarnya bahwa teknik bela diri tersebut hanyalah berada pada tingkat langit kelas rendah. Bila saja itu berada pada tingkat langit kelas tinggi, mungkin harga yang ditawarkan oleh mereka akan sepadan. Ucap Ling Tian dengan nada santai sambil mengangkat bahunya. Jadi, untuk apa saudara Yun membuang-buang uang yang sangat banyak hanya untuk sebuah teknik bela diri sampah? Tetapi, pemimpin. Tak ada kata tapi, sebaiknya gunakan keuangan asosiasi untuk membeli hal yang lebih berguna seperti ramuan roh yang sangat langka ataupun bahan-bahan untuk menempa senjata. Hehehe, aku lupa memberitahu padamu bahwa semua anggota sekte kita paling rendah mengolah teknik bela diri Ting Raja kelas tinggi. Aku juga nantinya akan memberikan beberapa teknik seperti itu kepada kalian semua. Mendengar penjelasan Ling Tian, wajah Yun Feilong seketika berubah menjadi sangat bersemangat. Sedangkan untuk Dugu Chang Feng, gelas yang berisi anggur di tangannya langsung terjatuh ke lantai dan pecah. Bila seperti itu, aku akan menuliskan teknik bela diri tingkat langit kelas tinggi untuk ikut dilelang juga. Mari kita lihat seberapa besar harga yang ditawarkan oleh orang-orang kaya tersebut. Setelah mengatakan hal itu, Ling Tian segera mengeluarkan beberapa kertas, kuas, dan tinta dari cincin ruangnya. Kemudian dengan gerakan tangan yang sangat cepat ia langsung menuliskan teknik yang ingin dijualnya pada acara pelelangan tersebut. Silakan diperiksa, Tuan. Setelah selesai, Ling Tian memberikan teknik bela diri yang ditulisnya kepada Dugu Chang Feng. Ini, Dugu Chang Feng tergagap saat melihat kertas yang ada di tangannya. Sementara di luar, harga penawaran pada teknik bela diri yang sebelumnya sudah mencapai 15,3 miliar koin emas. Para tamu yang juga meneriakkan tawaran mereka menjadi semakin sedikit.
Aku akan langsung menaikkan harganya menjadi 17 miliar. Bila ada penawaran yang lebih tinggi dariku, maka kami dari Sekte Gunung Kembar akan menyerah. Ruangan Ola akhirnya menjadi hening setelah mendengar suara pemimpin Sekte Gunung Kembar mengatakan penawaran terakhirnya. Ning'er yang melihat keadaan itu segera berkata sambil memandang ke arah para tamu, jika tak ada lagi yang akan memberikan tawarannya, maka aku akan mulai menghitungnya. 17 miliar, pertama. 17 miliar, kedua. 17 miliar, ketiga. Teknik bela diri ini terjual pada Sekte Gunung Kembar yang berada di ruangan nomor 2. Setelah memberikan tanda pada petugas untuk mengantarkan teknik bela diri tersebut, Ning'er pun berkata lagi, baiklah. Benda selanjutnya yang akan dilelang adalah... Tunggu. Sebelum Ning'er menyelesaikan kalimatnya, Dugu Changfeng telah menghentikannya terlebih dahulu. Dengan wajah yang sangat bersemangat, Dugu Changfeng segera berjalan naik ke atas panggung. Chapter 168. Sangat mudah menjadi kaya. Melihat kedatangan Dugu Changfeng di atas panggung pelelangan, Ning'er segera membungkuk memberi hormat kepadanya. Maaf, tuan-tuan semuanya. Sekarang, aku sendiri sebagai ketua asosiasi harta kuno yang akan memimpin acara pelelangan ini disebabkan ada sedikit perubahan pada barang yang akan dilelang selanjutnya. Baru saja, barang yang terjual adalah teknik bela diri tingkat langit kelas rendah. Untuk selanjutnya, barang yang akan dilelang adalah... Dugu Changfeng segera menghentikan kalimatnya. Kemudian ia mengeluarkan sebuah gulungan kertas dari cincin ruangnya. Itu adalah teknik bela diri yang telah dituliskan oleh Ling Tian. Namun, Dugu Changfeng sudah mengubah tampilannya agar terlihat seperti sebuah gulungan teknik bela diri yang sesungguhnya. Hehehe, otak kakek tua itu memang diciptakan sebagai otak pebisnis. Ling Tian tertawa lirih saat melihat tampilan dari kertas yang diberikannya pada Dugu Changfeng. Ini adalah teknik bela diri tingkat langit kelas tinggi. Teknik ini juga ribuan kali lebih kuat dibandingkan teknik yang sebelumnya. Nama tekniknya adalah teknik gelombang pedang pemusnah. Apakah itu benar teknik bela diri tingkat langit kelas tinggi? Tak peduli apapun, klan kita harus mendapatkannya. Bagaimanapun juga, sekte kita tak boleh kalah dengan yang lainnya. Berbagai macam tanggapan dan komentar diungkapkan oleh para tamu yang berada di dalam ruangan mereka masing-masing. Sedangkan untuk para tamu yang duduk di bagian dalam aula, suara mereka dapat terdengar jelas memperbincangkan tentang teknik bela diri yang akan dilelang itu. Bolehkah kami melihat teknik bela diri tersebut untuk memastikan apakah itu benar teknik bela diri tingkat langit kelas tinggi? Sebuah suara dengan nada berat terdengar dari ruangan nomor 1. Yah, kami dari klan Zuge juga ingin melihatnya. Begitu juga dengan sekte kami. Mendengar permintaan dari para tamu tersebut, Dugu Changfeng hanya tersenyum kecil lalu berkata pelan, silakan tuan-tuan lihat sendiri. Aku akan memperlihatkan sebagian teknik bela diri ini kepada kalian untuk membuktikannya. Beberapa orang segera muncul di atas panggung tepat di depan Dugu Changfeng. Mata mereka semua tertuju pada gulungan kertas yang ada di tangannya. Dugu Changfeng pun secara perlahan membukanya dan memperlihatkan gulungan itu kepada mereka. Ah, ini. Teknik bela diri yang sangat dahsyat. Sungguh sempurna, meskipun hanya sebagian saja, aku dapat mengetahui bahwa teknik ini benar-benar teknik bela diri tingkat langit kelas tinggi. Yah, ini memang teknik pedang yang sangat kuat. Mendengar tanggapan dari orang-orang itu, Dugu Changfeng dengan santai segera menutup gulungan kertas yang ada di tangannya kemudian bertanya, bagaimana, tuan-tuan? Kami harus mendapatkan teknik ini. Orang-orang tersebut menjawabnya hampir secara bersamaan. Lalu mereka semua langsung menghilang dari atas panggung dan kembali ke ruangannya masing-masing. Hehehe, karena teknik bela diri ini sudah terbukti kebenarannya, maka bagi para kultivator yang menggunakan senjata berupa pedang, akan memiliki kemampuan yang sangat kuat ketika berhasil menguasainya. Baiklah, mari kita lanjutkan lagi pelelangannya. Untuk harga awal dari teknik bela diri ini adalah 0, sedangkan untuk setiap kelipatannya senilai 100 juta koin emas. Silakan berikan penawaran terbaik kalian semua, tuan-tuan. Semua orang terlihat sedikit ragu-ragu untuk meneriakkan penawaran mereka. Sebab, harga teknik bela diri tingkat langit kelas rendah yang sebelumnya sudah senilai 17 miliar koin emas. Namun, yang ada di depan mereka saat ini adalah teknik bela diri tingkat langit kelas tinggi. Sehingga itu membuat semua orang berpikir keras untuk melakukan penawarannya. Melihat hal tersebut, Ling Tian hanya tertawa kecil lalu berkata dengan nada santai, 30 miliar koin emas. Mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh Ling Tian, semua orang langsung memandang ke arah ruangannya. Tetapi, dengan cepat mereka pun segera mulai meneriakkan penawarannya masing-masing. 31 miliar. 31,2 miliar. 31,5 miliar. Harga teknik bela diri itu pun terus meningkat. Beberapa orang sudah berpikir untuk menghabiskan seluruh uangnya untuk mendapatkan teknik bela diri tersebut. Hanya beberapa menit saja, harga penawaran mereka telah mencapai 37,9 miliar koin emas. 40 miliar, Ling Tian sekali lagi memberikan penawarannya dengan santai. Cih, jangan harap aku akan menyerahkan teknik bela diri ini kepadamu. Kami klan Zuge harus memenangkannya. 41 miliar. Huff, bukan hanya kalian yang menginginkannya. Kami dari Sekte Gunung Kembar masih bisa menaikkan harganya. 42 miliar. Hahaha, kami juga dari Sekte Tulang Abadi takkan membiarkan kalian menang. 43 miliar. 45 miliar. 46 miliar. 47 miliar. Hehehe, aku mengira kalian semua sangat kaya. Tetapi nyatanya kalian masih sangat pelit untuk teknik bela diri yang sangat hebat ini. Aku akan mengambilnya dengan harga 50 miliar. Ujar Ling Tian dengan nada sedikit mengejek.
Maaf. Dengan harga seperti itu, kamu belum pantas untuk mengambil teknik bela diri tersebut. Kami dari klan Han akan menaikkan tawaran menjadi 50,5 miliar. Kalian semua takkan bisa bersaing denganku. Kami juga akan menaikkan penawaran kami menjadi 51 miliar. 51,2 miliar. 51,5 miliar. 52 miliar. Ling Tian tersenyum gembira sambil menyeruput tehnya. Sebab, harga tekniknya tersebut sudah melebihi perkiraannya. Sementara untuk Yun Fei Long yang duduk di sampingnya juga ikut senang karena Ling Tian akan memberikan padanya teknik bela diri tingkat raja. Ketika harga telah mencapai 58 miliar koin emas, satu persatu mulai berhenti meneriakkan penawaran mereka. Melihat hal tersebut, Zhuge Changle langsung berinisiatif meneriakkan tawaran terakhirnya yaitu 60 miliar. Jika kita menaikkannya lagi, aku takut kita sudah tak bisa bersaing untuk mendapatkan pil awan bening dengan efektivitas 91% itu. Teknik ini lebih penting dari pil tersebut. Sebab, para anggota sekte kita bisa ikut mempelajarinya dan itu juga akan cepat meningkatkan kekuatan keseluruhan dari sekte kita sendiri. Kita tak boleh kalah di sini. Di beberapa ruangan terjadi diskusi antara orang-orang yang ada di dalamnya. Karena hal ini juga merupakan kesempatan yang sangat langka bagi mereka untuk memiliki teknik bela diri tingkat langit kelas tinggi. Kalau begitu, klan Jiu kami akan menawarkan harga 61 miliar. Penawaran terakhir dari sekte Gunung Kembar kami senilai 63 miliar. Jika ada di antara kalian yang ingin menaikkan harganya, kami hanya bisa menyerah. Jika memang seperti itu, kami dari Sekte Pedang Harmoni akan menawarkan harga 65 miliar. Tawaran tersebut membuat para klan dan sekte besar lainnya mulai terlihat enggan untuk meneriakkan penawaran mereka. Semuanya juga berpikir bahwa sebagai pengguna senjata pedang, Sekte Pedang Harmoni pasti akan habis-habisan untuk mendapatkan teknik bela diri itu. Melihat tak ada lagi yang berani meneriakkan penawarannya, Dugu Changfeng segera berkata, mungkin sudah saatnya aku mulai menghitungnya. 65 miliar, pertama. 65 miliar, kedua. 65 miliar, ketiga. Terjual. Selamat kepada pemimpin Sekte Pedang Harmoni karena telah berhasil memenangkan teknik gelombang pedang pemusnah. Ucap Dugu Changfeng sambil memberi tanda ke arah Ning'er untuk mengantarkan teknik tersebut ke ruangan nomor 1. Itu tidak perlu, biarkan aku mengambilnya sendiri, ujar pemimpin Sekte Pedang Harmoni yang langsung muncul di depan Dugu Changfeng. Ketua Dugu, silakan dihitung. Lanjutnya lagi sambil memberikan sebuah cincin ruang pada Dugu Changfeng. Setelah selesai memeriksanya, Dugu Changfeng menyunggingkan senyumnya ke arah pemimpin Sekte Pedang Harmoni sambil mengangguk kecil. Lalu kemudian segera menyerahkan gulungan kertas yang ada di tangannya. Pemimpin Sekte Pedang Harmoni juga langsung menghilang dari atas panggung ketika telah menerima gulungan tersebut. Hehehe, ternyata sangat mudah untuk menjadi orang kaya di kota ini. Cara ini bahkan lebih mudah lagi daripada harus memasang taruhan di arena pertarungan, batin Ling Tian seraya tertawa lirih. Chapter 169, Buah Roh Spiritual. Setelah menyelesaikan semuanya, Dugu Changfeng kembali ke ruangan di mana Yun Fei Long dan Ling Tian berada. Kini, pandangannya terhadap Ling Tian juga telah berubah secara drastis. Meskipun Yun Fei Long belum menjelaskan tentang siapa Ling Tian sebenarnya, namun Dugu Changfeng setidaknya mengerti bahwa karakter orang seperti Ling Tian pasti memiliki latar belakang yang sangat luar biasa. Dugu Changfeng juga berpikir, jika saja ia bisa bekerja sama dengan Ling Tian, maka dapat dipastikan bahwa wilayah bisnis asosiasi harta kuno akan menjadi semakin meluas dan bahkan mungkin bisa sampai ke wilayah ibu kota kekaisaran. Silakan diambil, Tuan Muda. Ini semua adalah uang dari hasil penjualan teknik bela diri milikmu, ucap Dugu Changfeng sambil memberikan sebuah cincin ruang pada Ling Tian. Terima kasih. Ling Tian mengambil cincin ruang itu lalu memeriksanya. Tetapi, wajahnya langsung berubah keheranan karena uang yang ada di dalam cincin ruang tersebut masih utuh dengan jumlah 65 miliar koin emas. Bukannya uang di dalam cincin ruang ini seharusnya berkurang karena telah dipotong pajak penjualan oleh asosiasi harta kuno. Ya, itu memang benar bahwa setiap barang yang dijual di pelelangan akan mendapatkan potongan pajak sebesar 5%. Namun khusus untuk Tuan Muda, asosiasi kami takkan mengambilnya sepeser pun dari hasil penjualan tersebut, jawab Dugu Changfeng sambil tersenyum. Kalau begitu, aku ucapkan terima kasih lagi, Tuan, ucap Ling Tian dengan menganggukkan kepalanya. Jangan memanggilku dengan sebutan, Tuan, sebab, itu akan terdengar sangat formal. Aku adalah teman dekat dari Ketua Yun. Jadi, Tuan Muda bisa memanggilku sama seperti panggilan pada Ketua Yun juga, yaitu dengan sebutan, saudara. Satu lagi seorang kakek tua yang ingin dipanggil sebagai saudara olehku, batin Ling Tian dengan nada mengeluh. Baiklah, kalau begitu, aku akan memanggilmu sebagai saudara Dugu, jawab Ling Tian pelan. Nah, seperti itu akan terdengar lebih baik, Tuan Muda. Bolehkah aku bertanya, saudara Dugu, apakah ada rumput roh bintang pada acara pelelangan hari ini? Tidak ada, Tuan Muda. Sejak 5 tahun yang lalu, aku tak pernah lagi melihat rumput roh bintang selain yang ada pada Ketua Yun. Ternyata aku tak bisa menemukan rumput roh bintang di acara pelelangan ini, batin Ling Tian seraya menghela napas panjang saat mendengar apa yang dikatakan oleh Dugu Changfeng. Di atas panggung, Ning'er kembali melanjutkan memimpin acara pelelangan. Benda barang yang dilelang selanjutnya tak ada yang menarik perhatian Ling Tian. Beberapa ramuan roh serta material untuk menempas senjata pusaka, semuanya dibeli oleh Yun Fei Long. Baiklah, kita lanjutkan lagi acara pelelangan ini. Barang berikutnya adalah buah roh spiritual berumur 5.000 tahun. Buah ini cukup langka dan jumlahnya hanya ada 3 buah.
Kami akan melelang semuanya sekaligus. Sebagai seorang kultivator, kalian semua pasti mengetahui kegunaannya. Fungsi dari buah roh spiritual dapat meningkatkan kekuatan jiwa serta indera spiritual para kultivator yang memakannya. Namun, ini hanya memiliki efek sekali saja. Jika kalian memakannya untuk kedua kalinya, buah roh spiritual tersebut hanya akan menjadi seperti buah yang biasa saja dan takkan memiliki efek untuk meningkatkan kekuatan spiritual kalian lagi. Harga awal untuk ketiga buah roh spiritual ini adalah sebanyak 1 miliar koin emas. Setiap penawarannya akan memiliki kelipatan 50 juta koin emas. Mendengar hal tersebut, Xiao Jun segera menoleh ke arah Ling Tian dengan tatapan seolah-olah sedang memohon padanya. Tak perlu melihatku seperti itu, Jun. Meskipun kamu tak mengatakannya, gurumu yang tampan ini pasti akan membelikannya untukmu. Wajah Xiao Jun langsung bersemangat ketika mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh Ling Tian. Bila ia memakan buah roh spiritual, kekuatan jiwa serta indera spiritualnya juga akan semakin meningkat. 1,1 miliar. 1,2 miliar. 1,3 miliar. Para tamu sudah mulai bersaing meneriakkan tawaran mereka. Beberapa klan dan sekte besar pun sudah ikut memperebutkannya juga. Sebab, dengan 3 buah roh spiritual tersebut, itu berarti akan dapat meningkatkan kekuatan spiritual pada 3 orang anggota klan ataupun anggota sekte mereka masing-masing. Hanya dalam waktu singkat, harga ketiga buah roh spiritual telah menjadi 3,5 miliar koin emas. Ayah, kamu harus mendapatkan buah itu untukku serta untuk Lianger juga. Di dalam ruangan khusus bagi klan Zhuge, Zhuge Liuyun yang juga ikut dalam acara pelelangan tersebut berkata pada ayahnya yaitu Zhuge Changlai dengan nada memohon. Tenanglah, Yuner, ayah pasti akan berusaha untuk mendapatkannya karena ayah juga membutuhkan buah itu. Terima kasih, ayah. Zhuge Liuyun tersenyum senang mendengar jawaban dari Zhuge Changlai. 3,7 miliar. 3,8 miliar. 3,9 miliar. Kami dari klan Han akan memberikan penawaran 4 miliar. Klan Jiu kami akan menaikkan tawarannya menjadi 4,1 miliar. Sekte Gunung Kembar kami juga akan memberikan harga 4,3 miliar. Kami dari Sekte Tulang Abadi akan menawarkan 4,5 miliar. Klan Zhuge kami menawarkan 5 miliar. Persaingan untuk mendapatkan buah roh spiritual terus berlangsung dengan sengit. Suasana di dalam aula jadi memanas kembali karena masih banyak orang-orang yang belum mau menyerah meneriakkan penawaran mereka. 10 miliar. Ling Tian yang mulai merasa bosan, langsung menaikkan harga penawarannya. Cih, suara pemuda ini lagi. Apa hubungannya dengan ketua Yun Feilong sehingga ia bisa berada dalam ruangan yang sama dengannya? Pemimpin Sekte Tulang Abadi berkata dengan nada kesal. Mungkin pemuda itu adalah murid dari ketua Yun Feilong. Jawab salah seorang tetua dari Sekte Tulang Abadi. Kita bisa menyerah kalah pada buah roh spiritual ini karena memandang reputasi dari ketua Yun Feilong. Tetapi, kita harus merebut buah roh petir yang ada padanya. Sebab itu sangat penting untuk meningkatkan kekuatan tubuhku. Sementara di dalam ruangannya, Zhuge Changlai mengepalkan tinjunya erat-erat ketika mendengar Ling Tian menyebutkan nilai penawarannya. Ayah, ini. Zhuge Changlai segera mengangkat tangannya untuk menghentikan perkataan Zhuge Liuyun. Giginya terdengar bergeretak serta wajahnya pun telah berubah menjadi merah karena menahan amarahnya. Seperti halnya pemimpin Sekte Tulang Abadi, Zhuge Changlai juga mengetahui bahwa Yun Feilong dan Ling Tian berada dalam ruangan yang sama. Karena ketika Yun Feilong meneriakkan penawarannya untuk membeli beberapa ramuan roh serta material bahan menempa senjata, suaranya pun terdengar berasal dari ruangan tempat Ling Tian berada. Patriark, mata-mata kita sebelumnya telah mengatakan, bahwa pemuda yang melukai anggota klan kita serta tuan muda kedua terlihat bersama ketua Yun Feilong saat memasuki aula pelelangan. Mungkinkah pemuda yang baru saja meneriakkan penawarannya adalah pemuda tersebut? Tanya Zhuge Changlai. Jika bukan pemuda itu, mungkin pemuda yang satunya lagi, Patriark. Sebab, di antara rombongan ketua Yun Feilong, hanya 2 orang pemuda saja yang bersamanya. Sedangkan sisanya lagi adalah para tetua dari Asosiasi Alkemis. Zhuge Changlai terlihat berpikir keras saat mendengarkan penjelasan dari tetua klannya. Bila ia bertindak gegabah, itu hanya akan membuat klannya menyinggung perasaan Yun Feilong. Meskipun klan Zhuge tak takut jika harus bertarung dengan Yun Feilong atau dengan para anggota Asosiasi Alkemis, tapi ia harus berhati-hati karena klannya juga membutuhkan pil buatan mereka. Kita harus terus menyelidiki setiap pergerakan yang dilakukan oleh kedua pemuda tersebut. Jika saja ada peluang, kita harus segera bertindak secara sembunyi-sembunyi agar Asosiasi Alkemis tak sampai mengetahuinya. Baik, Patriark. Melihat situasi aula berubah menjadi canggung, Ning'er dengan cepat berkata, karena sudah tak ada lagi yang hendak melakukan penawaran pada ketiga buah roh spiritual ini, maka aku akan mulai menghitungnya. 10 miliar, pertama. 10 miliar, kedua. 10 miliar, ketiga. Terjual, ketiga buah roh spiritual ini telah dimenangkan oleh tuan pada ruangan nomor 8. Kita biarkan saja dulu pemuda sombong tersebut memegang buah roh itu. Saat lelang ini berakhir, kita akan segera merebut buah roh tersebut dari tangannya. Pemimpin Sekte Tulang Abadi mendengus geram. Chapter 170, Pil terbaik sepanjang masa. Acara pelelangan pun berlangsung kembali. Beberapa barang yang dilelang selanjutnya tak ada lagi yang menarik perhatian Ling Tian, karena menurutnya semua itu hanyalah item biasa saja. Kini tibalah saatnya yang ditunggu-tunggu oleh para tamu yang juga menjadi item terakhir dari acara pelelangan tersebut, yaitu pil awan bening dengan efektivitas 91%. Semua orang tampak terlihat sangat antusias menantikannya. Melihat hal itu, Ning'er pun menjadi lebih bersemangat memimpin acara pelelangan.
Tanpa menunggu lebih lama lagi, seorang petugas segera berjalan ke atas panggung dengan membawa sebuah kotak yang berisi botol pil kecil di dalamnya. Baiklah, para tamu sekalian, kini kita telah sampai pada acara puncak dalam pelelangan ini. Seperti yang telah kalian ketahui, item terakhir yang akan dilelang oleh Asosiasi Harta Kuno kami adalah pil awan bening dengan efektivitas 91%. Pil ini sangat berguna bagi kultivator yang tingkat kultivasinya telah berada pada tahap bintang bumi. Sebab, dengan hanya menelannya, kultivasi pun akan meningkat dengan sangat cepat. Ini adalah pil terbaik yang pernah ada dan ini juga hanya satu-satunya di kota primordial. Kalian takkan pernah menjumpainya lagi di kota-kota lainnya. Jika ada di antara kalian para kultivator tingkat bintang bumi yang mengalami kemacetan dalam kultivasi, pil inilah sebagai solusinya. Baiklah, mari kita saksikan bersama pil terbaik sepanjang masa yang telah dibuat sendiri oleh Ketua Asosiasi Alkemis yaitu, Tuan Yun Feilong. PPFFTT. Ling Tian tiba-tiba langsung menyemburkan teh yang masih ada di dalam mulutnya ketika mendengar perkataan Ninger saat mempromosikan pil buatan Yun Feilong. Pil terbaik sepanjang masa, ucap Ling Tian pelan dengan nada sedikit mencibir seraya menoleh ke arah Yun Feilong. Pemimpin, jangan menatapku seperti itu. Yun Feilong hanya bisa tertunduk lesu dengan wajah canggung saat mendengar perkataan Ling Tian yang seakan mengolok-oloknya. Sementara Dugu Changfeng yang masih berada di dalam ruangan mereka, memandang ke arah Ling Tian dengan wajah yang tampak keheranan. Ia tak mengerti mengapa Ling Tian seolah-olah menghina pil buatan Yun Feilong yang merupakan pil terbaik yang pernah ada. Bahkan di ibu kota kekaisaran, Dugu Changfeng hanya pernah sekali saja melihat pil awan bening dengan efektivitas 89%. Bisa dibilang, bahwa Asosiasi Harta Kuno lah yang pertama kalinya melelang pil awan bening dengan efektivitas 91%. Hal ini juga belum pernah terjadi di tempat pelelangan manapun. Di atas panggung pelelangan, Ninger mengambil botol kecil yang berada di dalam kotak itu. Dengan gerakan yang sangat hati-hati, ia membuka penutup botol tersebut secara perlahan-lahan. Aroma pil seketika menyebar di dalam aula. Aura yang dipancarkannya pun terasa sangat kuat. Ninger kemudian bergerak sangat cepat untuk mengeluarkan pil tersebut dari dalam botol dan memperlihatkannya kepada para tamu. Namun hanya sekitar 2 detik saja, ia langsung memasukkannya kembali karena takut esensi dari pil itu akan berkurang jika terlalu lama berada di luar botol. Wah, itu benar-benar pil awan bening dengan efektivitas yang melebihi 90%. Aku dapat merasakan energi ki dalam tubuhku bergejolak hanya dengan menghirup aromanya saja. Untungnya aku telah menyimpan uangku khusus untuk bersaing mendapatkan pil ini. Bukan kamu saja yang seperti itu. Aku tak membeli apapun dari barang yang dilelang sebelumnya karena sengaja mempersiapkan untuk bersaing memperebutkan pil itu. Mari kita lihat siapa sebenarnya yang akan berhasil memenangkannya. Berbagai tanggapan serta komentar dapat terdengar jelas dari orang-orang yang berada di dalam aula. Sementara untuk para tamu yang berada di dalam ruangan khusus, mereka semuanya juga berniat tak akan melepaskan kesempatan untuk mendapatkan pil awan bening tersebut. Baiklah, tuan-tuan, lelang untuk pil ini akan segera dimulai. Untuk harga awalnya adalah, aku akan menawarnya sebanyak 5 miliar koin emas. Sebelum Ninger menyelesaikan kalimatnya, seorang tamu sudah terlebih dahulu meneriakkan penawarannya dengan nada bangga. Apa, hanya dengan nilai seperti itu kamu mau mengambil pil tersebut? Jangan mimpi, aku akan menaikkan harganya menjadi 10 miliar koin emas. Melihat antusias yang sangat besar dari para tamu, wajah Ninger menjadi lebih berseri-seri. Ia hanya diam dan membiarkan mereka mulai bersaing memperebutkan pil awan bening itu. 15 miliar, 16 miliar, 20 miliar, PPFFTT. Ling Tian sekali lagi menyemburkan teh dari mulutnya ketika mendengar harga pil tersebut telah mencapai 20 miliar koin emas. Sedangkan untuk Yun Feilong sendiri, ia sedari tadi masih tetap tertunduk lesu tanpa berani mengangkat kepalanya. 30 miliar, Ling Tian yang sudah sangat bosan berada di dalam ruangan itu iseng meneriakkan penawarannya juga. Kali ini kami takkan membiarkan kau mengambilnya. Kami dari Sekte Tulang Abadi akan menaikkan harganya menjadi 35 miliar koin emas. Kami juga dari Klan Jiu akan menaikkan tawarannya menjadi 37 miliar koin emas. Jika begitu, kami pun dari Sekte Pedang Harmoni akan meningkatkan harganya menjadi 38 miliar koin emas. Klan Zuge kami menawarkan 40 miliar koin emas. Ternyata kekayaan kalian hanya seperti itu. Pil terbaik sepanjang masa cuma dihargai sangat kecil oleh kalian semua. Baiklah, aku akan mengambilnya dengan 50 miliar koin emas. Sebaiknya kalian menyerah saja jika sudah tak mampu membelinya, ucap Ling Tian dengan nada mengejek berniat memanas-manasi orang-orang tersebut. 50 miliar masih terbilang kecil bagi klan Han kami. Aku akan menaikkan harganya menjadi 53 miliar koin emas. 54 miliar. 55 miliar. 57 miliar. Hehehe, lihatlah aku membantu untuk menaikkan harga pilmu, Saudara Yun. Yah, itu memang pantas disebut sebagai pil terbaik sepanjang masa. Ayo, bergembiralah. Ling Tian tertawa lirih sambil menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Namun, bukannya merasa senang, wajah Yun Feilong malah menjadi semakin masam ketika mendengar Ling Tian memuji pilnya. Melihat keadaan temannya tersebut, Dugu Changfeng semakin kebingungan. Ia sebenarnya ingin bertanya pada Yun Feilong, tapi situasinya tak memungkinkan. 62 miliar. 64 miliar. 67 miliar. Mendengar nilai pil itu sudah melebihi harga teknik bela diri tingkat langit kelas tinggi miliknya, Ling Tian hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya saja. Dalam hatinya ia bertanya-tanya, bagaimana kalau seandainya pil miliknya yang dijual dalam pelelangan tersebut?
Kira-kira berapa harga yang akan ditawarkan oleh orang-orang itu? Tetapi bila Ling Tian menjualnya ke pelelangan, pasti harga pil buatan Yun Feilong menjadi lebih sedikit dari yang sekarang dan mungkin orang-orang tak lagi mempedulikan pilnya tersebut. Walaupun harga pil telah mencapai 67 miliar koin emas, namun masih banyak orang yang menginginkannya. Sebab, hal yang terpenting bagi seorang kultivator adalah meningkatkan kultivasinya. Jika kultivasi mereka menjadi tinggi, maka kekuatan klan atau sekte mereka akan lebih berpengaruh lagi dan juga akan semakin ditakuti oleh lawan-lawannya. Ketika harga pil sudah mencapai 78 miliar koin emas, beberapa orang akhirnya mulai menyerah karena tak mampu lagi untuk bersaing memperebutkannya. Namun, tiba-tiba seorang pria parubaya yang berada di dalam aula segera berdiri dari kursinya dan berkata dengan nada sedikit ragu-ragu, "Aku tak mempunyai uang sebanyak itu. Aku hanya mempunyai 2 tangkai rumput roh bintang. Jika saja pil tersebut bisa ditukarkan dengan..." Cih, meski rumput roh bintang sangat langka, tapi belum ada satupun orang yang dapat meramunya menjadi pil. Sebelum pria parubaya itu melanjutkan kalimatnya, pemimpin Sekte Tulang Abadi sudah terlebih dahulu memotong pembicaraannya. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh pemimpin Sekte Tulang Abadi, pria parubaya tersebut hanya bisa duduk kembali ke kursinya dengan wajah yang tampak lesu. Di dalam ruangan, Ling Tian dengan cepat mengedarkan indera spiritualnya untuk memeriksa pria parubaya itu. Tingkat kultivasinya hanya berada di tahap kedua bintang bumi. Jika Ling Tian menyuruh Yun Feilong untuk memberikan pil yang dilelang tersebut kepadanya, pasti ia akan menjadi sasaran oleh orang-orang yang berniat untuk merebut pil itu. "Saudara Meng, tolong bawa ke sini orang yang baru saja berkata bahwa ia mempunyai rumput roh bintang padanya," ujar Ling Tian sambil menoleh ke arah Meng Hu. "Baik, pemimpin," jawab Meng Hu singkat dan langsung berjalan keluar dari ruangan tersebut. Bersambung.